warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan ini Bu Fahrul akan menjelaskan materi pembelajaran 2, yaitu ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Apakah ada tantangan dalam penerapan Pancasila? Ada. Mari kita simak materi berikut dengan baik. Pada periode 1945 hingga 1950, setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis mulai nampak. Kemudian apa sebenarnya paham komunis ini? Paham komunis adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik sosial ekonomi yang tujuannya tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial. Pemberontakan apa saja yang terjadi pada periode ini? Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang disingkat PKI. Di mana terjadinya? Pemberontakan ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan pemberontakan mendirikan negara komunis yang berideologi komunis. Kemudian pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Ini berpusat di Jawa Barat. Gerakan ini pada dasarnya ingin mengganti negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila menjadi negara yang berdasar Islam. Periode 1950 hingga 1959. Penerapan Pancasila selama periode ini, Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal. Apa yang dimaksud dengan ideologi liberal? Ideologi liberal adalah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme ini mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Ada beberapa pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan yang disingkat RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang disingkat PRRI, kemudian Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada periode 1959 hingga 1966 disebut sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Nah, pemberontakan yang terjadi pada periode ini adalah pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan ini dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakannya adalah kembali mendirikan negara komunis di Indonesia. Periode 1966 sampai 1998, Orde Baru. Pada tahun 1978, pemerintah melalui MPR menetapkan TAP MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, dalam pelaksanaannya juga tidak sesuai harapan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya perubahan yang lebih baik antara Orde Lama dan Orde Baru, sama-sama otoriter. Anak-anak pasti sering mendengar apa itu otoriter. Otoriter adalah pemerintahan bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu.
Pada masa itu, Presiden Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga presiden ini seolah-olah berada di atas lembaga-lembaga lain. Masa reformasi. Di masa reformasi, apakah masih ada tantangan dalam penerapan Pancasila? Tentu masih. Pada masa reformasi, tantangan yang dihadapi Pancasila berbeda dengan periode sebelumnya. Adanya kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Kebebasan yang dimiliki warga masyarakat cenderung dimanfaatkan untuk mengekspresikan kehidupan secara bebas. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Para elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan sebab utamanya sudah umum kita ketahui karena rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menjawab tantangan itu? Kita dapat membumikan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita sebagai pelajar untuk membumikan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Melalui hal-hal yang sederhana, seperti saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain, menjaga kerukunan di berbagai lingkungan, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Terima kasih, pembelajaran 2 cukup sekian. Anak-anak silakan kerjakan worksheet yang sudah Bu Fahrul siapkan. Jaga semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.